Dia besar bersama TikTok joget pargoy. Ternyata ekonomi di Indonesia diperkirakan akan terus-terusan memburuk. Dulu sempat naik karena Indonesia itu ekonomi menengah ke atas, kemudian turun jadi menengah ke bawah, dan yang menengah ke bawah itu berpotensi turun terus-terusan. Bukan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia turun, tapi karena negara-negara yang lain naiknya lebih drastis. Kamboja itu naiknya drastis, Vietnam udah lama ngalahin kita, Bangladesh sekarang ekonominya naik, nah kita stuck di situ. Alasannya kenapa? Karena ternyata bonus demografi di Indonesia semakin kesini semakin tipis, dan pemerintah mewanti-wanti dalam 13 tahun ke depan bonus demografi di Indonesia selesai. Bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu maksudnya adalah ketika warga negara yang memiliki produktivitas itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Jadi maksudnya makhluk di Indonesia yang bekerja, yang menghasilkan uang lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja itu anak kecil dan yang sudah pensiunan. Nah, Indonesia sampai sekarang masih ikut ke dalam bonus demografi karena apa? Karena pertumbuhan penduduk Indonesia itu masih piramida, dan yang kaya, yang pertengahan, yang produktif itu banyak. Tapi dalam 13 tahun ke depan Indonesia akan berhenti, akan seperti negara-negara yang maju. Bukan maju ekonominya, tapi maju pertumbuhan penduduknya. Jadi salah satu karakteristik negara maju adalah pertumbuhan penduduknya yang stuck di situ. Maksudnya yang meninggalnya susah, tapi pasangan yang memutuskan untuk punya anak juga susah. Jadi artinya apa? Artinya sawah di Indonesia yang dirubah jadi perumahan itu sekitar 300.000 petak sawah per tahun berubah menjadi pemukiman. Karena apa? Penduduknya makin banyak karena pertambahan penduduknya yang terus-terusan. Pertambahan penduduk itu bagus. Karena apa? Karena semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak sirkulasi uang. Iya kan? Yang tadi itu, yang beli cireng, beli batagor di pinggir jalan, dan itu kan memutarkan uang. Nah, perputaran itu memakmurkan rakyat bagaimanapun. Tetapi jeleknya apa? Jeleknya pertama, di masa depan dalam 13 tahun ke depan itu akan stuck. Tetapi di sisi lain, sumber daya manusia di Indonesia yang jumlahnya segitu itu ternyata tidak memadai untuk kemajuan bangsa. Bayangkan, orang yang suka baca buku di Indonesia itu hanya 1 berbanding 1.000 orang. Orang yang bisa menamatkan 1 buku dalam 1 bulan itu sekitar 1.500. Dari 1 orang dari 1.500. Tetapi walaupun orang Indonesia itu adalah orang yang susah baca buku, tetapi paling cerewet di media sosial. Dan bukan hanya paling cerewet, paling toksik di media sosial. Dan sebaliknya, negara yang paling sopan santun di media sosial negara apa? Belanda. Negara yang setiap pelajaran sejarah kita hujat, kita jelek-jelekin, penjajah, kolonialis, mereka melakukan perbudakan kepada Indonesia, mereka melakukan kekejaman pada Indonesia dan sebagainya, ternyata sekarang mengukir prestasi sebagai negara yang paling sopan santun dan paling bahagia anak-anaknya di sana. Sedangkan di Indonesia, anak-anak kita salah satu yang paling, bodoh dan paling sering dibully. Pernah dengar pembulian yang dilakukan oleh teman sekelas? Banyak terjadi, pernah kejadian di situ? Pernah dibully? Pernah. Nah, anak-anak di Indonesia yang dibully oleh temannya, itu hanya 10%. Sisanya pembulian dilakukan oleh orang tuanya, 78%, dan oleh gurunya. Dan karena orang tua kita, jadi gini, sekejam-kejamnya teman sendiri ngebully ngebully temannya, data statistik menyebutkan pembulian terhadap anak kebanyakan dilakukan oleh orang tuanya. Di antaranya apa? Di antaranya kalau si anak nanya, mama ini kayak gimana? Si mamahnya main HP. Mama ini kayak gimana? Mama, ini apa tuh kamu teh? Pernah lihat fenomena itu? Sering. Pembulian seperti itu terjadi
78% kekerasan pada anak dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dan akibatnya apa? Akibatnya anak-anak kurang perhatian. Karena kurang perhatian, akibatnya apa? Main gadget. Bahkan orang tua sekarang rela untuk ngasih gadget lebih awal hanya demi anaknya anteng. Benar kan? Dan akhirnya apa? Udah mah dibully, dikasih HP, akhirnya apa? Dia gede bukan gara-gara buku, dia gede bukan bersama literasi, dia gede bukan bersama karya-karya ilmiah, dia besar bersama TikTok joget pargoy. Faktanya begitu. Jadi kalau misalkan anak-anak kita yang di masa depan akan tumbuh menjadi besar, kemudian diberi tanggung jawab bahwa Indonesia 13 tahun lagi bonus demografi stuck di situ, berhenti di situ, kemudian kita melihat bahwa masa depan anak-anak kita itu seperti itu, dan anak-anak itulah yang akan diserahi masa depan, tanggung jawab bangsa. Apakah bangsa Indonesia akan maju dalam 13 tahun ke depan? Gimana kira-kira? Nah, sekarang kita bahas lagi. Bonus demografi itu bagaimanapun pasti akan berhenti. Misalkan begini, Jepang itu maju pesat, tapi sampai tahun 80-an. Setelah itu mereka stuck di situ, terus turun. Sony kalah sama Samsung, Toyota digeser sama Hyundai, iya kan? Miyako kalah sama Changhong. Jepang turun terus sejak tahun 80-an. Karena apa? Bonus demografinya stuck di situ. Dan akhirnya apa? Mereka kekurangan sumber daya manusia. Mereka sekarang mohon-mohon ke negara-negara lain untuk datang ke negaranya, bahkan dikasih rumah gratis, dikasih kerjaan gratis di Jepang. Saking penduduknya habis. Jadi kalau di sini warga Indonesia udah putus asa bisa susah hidup tinggal di Indonesia, datang ke Jepang, ada 9 juta rumah orang Jepang gratis, silahkan dipakai. Kalau mau. Karena orang Jepang sekarang penduduknya makin lama makin dikit. Sekolah banyak yang tutup gara-gara nggak ada yang mau punya anak. Karena terlalu sibuk. Korea Selatan, gitu juga. Tahun 2000-an mereka naik, tahun 2010 mereka masuk kategori 15 negara paling ketat persaingannya, paling kompetitif. Udah itu mereka turun lagi. Gara-gara apa? Penduduknya makin dikit. Bonus demografinya udah kelewat jauh. Jadi turun terus. Amerika Serikat udah turun lama. Tapi karena orang yang bermigrasi ke Amerika Serikat jumlahnya banyak, maka mereka stabil penduduknya. Nah, tapi mereka sudah turun juga. Kalau misalkan dibandingkan dengan Cina, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat itu cuma 2-3% per tahunnya. Bandingkan dengan Cina yang sampai 2 digit. Nah, Amerika Serikat udah stuck di situ. Tapi apa? Tapi setidaknya mereka sudah melampaui bonus demografi sehingga sistemnya udah jalan. Jadi mereka bisa bertahan lebih lama dalam kemajuan. Jepang sebangkrut-bangkrutnya sekarang, sejelek-jeleknya sekarang Jepang, dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, sistem Jepang masih salah satu yang terbaik di dunia. Karena apa? Karena pas bonus demografinya terhenti, sumber daya manusia mereka itu bisa mengimbanginya. Sistem mereka udah jalan. Jadi walaupun misalkan Toyota sekarang udah mulai dikalahkan oleh Tesla dan Hyundai, tapi penjualan mereka masih luar biasa, masih raksasa, masih bisa mengimbangi PDB-nya Indonesia. Gede banget. Karena apa? Ketika bonus demografinya stuck di situ, mereka sudah menciptakan sistem pendidikan yang baik, apa yang baik. Indonesia 13 tahun ke depan, sumber daya manusia bonus demografinya stuck di situ. Tapi ngelihat orang-orangnya belum akan menciptakan sistem yang baik. Akibatnya apa? Kemungkinan tahun 2045 kita bukan merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia dalam kondisi yang gilang gemilang. Ada potensi kita merayakan hari ulang tahun itu dalam kondisi yang pecah belah. Dalam kondisi yang carut marut, dalam kondisi yang chaos. Karena apa? Karena kita penduduk, warga-warga Indonesia yang masih kecil, mereka digoyangnya sama TikTok jauh dari buku. Anak-anak mudanya yang usia 20 tahunan ternyata yang punya penghasilan atau yang levelnya kaya jumlahnya hanya 1 orang dari 100 orang. Kata survei yang dilakukan di sana itu di Saparua, di Gor Saparua yang di situ ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, mungkinkah Indonesia akan maju di masa depan?
Ingat, 13 tahun itu berarti pertaruhan. Kalau kita di sana sudah mampu menciptakan sistem yang establis, yang bagus, yang mapan, kita akan bertahan dalam kemajuan, dalam kemakmuran, setidaknya sampai 100 tahun ke depan, minimal banget. Tapi, kalau sampai tahun itu, 13 tahun dari sekarang, ternyata bonus demografi Indonesia tidak menghasilkan sumber daya manusia yang bisa menciptakan sistem, maka Indonesia akan kacau balau. Kalaupun tidak pecah belah, hidup dalam perpecahan, hidup dalam ketidakmakmuran, hidup dalam kurangnya sumber daya pangan. Kalau saya mikirin 13 tahun ke depan, nggak apa-apa. Saya udah tua. Usia saya sekarang 38 tahun, mungkin ketika 13 tahun ke depan saya sudah cukup menikmati hidup. Anggaplah. Jadi udah nggak terlalu khawatir. Tapi yang paling menyakitkan itu adalah gimana generasi anak-anak saya, gimana generasi orang yang sekarang usianya 20 tahunan. Mereka lah yang benar-benar akan merasakan betapa kejamnya dunia. Di tengah-tengah masyarakat yang belum menciptakan sistem, tapi sudah dikubur, dihancurkan oleh kompetitor-kompetitor, oleh negara-negara lain. Kalau misalkan Indonesia sekarang mau bikin kereta cepat Bandung-Jakarta aja, harus minta bantuan ngemis-ngemis pada negara yang lain, apa yang akan terjadi 13 tahun ke depan ketika kita dikuasai oleh sumber daya manusia yang sama sekali tidak dibesarkan oleh semangat literasi. Pertanyaannya, itu kan, kita lanjut di diskusi.